Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat kepada Ibu Winda Turtiana, SPP MSI, Ibu Puji Wulandari, SPP SC, dan Ibu Ainun Nafisah, SPT MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis pangan. Selanjutnya, di sini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Zain Fauzan dengan NIM 444 220084. Di sini dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lipid menggunakan metode Moser-Mir. Berikut merupakan ilustrasi gambar dari lipid. Oke, pendahuluannya. Analisis kadar lipid merupakan pengujian penting dalam bidang pangan dan kesehatan untuk menentukan kandungan lemak dalam suatu sampel. Salah satu metode yang digunakan adalah metode Moser-Mir. Metode Moser-Mir ini memiliki kelebihan dalam presisi dan akurasi hasil pengukurannya. Selanjutnya, metode Moser-Mir merupakan salah satu ekstraksi lipid yang sering digunakan dalam analisis kadar lemak di dalam makanan dan sampel biologis. Metode ini dikenal karena keakuratan dan presisinya yang tinggi dalam mengukur kandungan lipid dalam suatu sampel. Berikut ilustrasi gambar analisis kadar lemak menggunakan metode Moser-Mir. Analisis lipid menggunakan metode Moser-Mir. Selanjutnya, apa sih prinsip metode ini? Prinsip dari metode Moser-Mir utamanya yaitu ekstraksi lipid secara serial menggunakan campuran pelarut organik. Sampel dipanaskan dengan alkohol, lalu diekstraksi dengan ether dietil dan petroleum ether secara berurutan. Metode ini memanfaatkan perbedaan kepolaran pelarut untuk menarik senyawa lipid dari sampel secara selektif. Selanjutnya, bagaimana sih prosedur dari analisis kadar lipid menggunakan metode Moser-Mir? Prosedurnya, yang pertama, penimbangan sampel yang dilakukan secara teliti sampel tersebut yang akan dianalisis. Lalu, larutkan sampel dengan etanol dan panaskan hingga mendidih. Selanjutnya, didinginkan, lalu ditambahkan dietil ether dan petroleum ether secara berurutan untuk mengekstrak lipidnya. Lalu, pisahkan lapisan ether yang mengandung lipid. Selanjutnya, evaporasi untuk mendapatkan residu dari lipid tersebut. Selanjutnya, ditimbang residu lipidnya untuk menghitung kadar lipid dalam sampel. Oke, selanjutnya preparasi sampel atau persiapan sampel. Sebelum analisis kadar lipid menggunakan metode Moser-Mir, sampel harus dipersiapkan dengan baik. Sampel perlu ditimbang dengan teliti sesuai dengan pernyataan sebelumnya
dan dipastikan homogen agar hasil pengukurannya akurat. Sampel dapat berupa makanan, produk susu, atau jaringan biologis. Sampel harus dihancurkan atau dihomogenkan agar menjadi butiran halus dan tercampur rata. Selanjutnya, bagaimana sih proses ekstraksi lipid tersebut? Berikut ada ilustrasi sedikit dari proses ekstraksinya yang ada di gambar di samping kiri. Nah, ekstraksi lipid dalam metode Mojonir dilakukan secara bertahap menggunakan campuran pelarut organik. Sampel yang telah disiapkan akan diekstrak dengan etanol, lalu dilanjutkan dengan diethyl ether dan petroleum ether secara berurutan. Proses ekstraksi ini memanfaatkan perbedaan kepolaran antar pelarut untuk menarik senyawa lipid dari sampel secara selektif. Lipid yang larut dalam pelarut organik akan terpisah dari komponen lain dalam sampelnya. Oke, selanjutnya ada perhitungan dari kadar lipid yang kita analisis. Berikut komponen-komponen alat analisis kadar lipid yang berada di sebelah kiri. Nah, setelah proses ekstraksi menggunakan metode Mojonir, langkah selanjutnya yaitu menghitung kadar lipid dalam sampelnya. Pasti ini tujuan kita untuk menghitung kadar lipidnya. Nah, residu lipid yang tertinggal dalam labu pengumap akan ditimbang secara saksama. Lalu dihitung persentase kadar lipidnya berdasarkan berat awal. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Berikut ada rumus untuk menghitung kadar lipid. Rumusnya yaitu persentase kadar lipid sama dengan beras residu lipid dibagi berat sampel awal, lalu dikali dengan 100%. Oke, selanjutnya validasi metode ini. Sebelum menggunakan metode Mojonir, secara rutin penting untuk memvalidasi keandalan dan akurasi metode tersebut. Validasi meliputi pengujian parameter-parameter kritis seperti presisi, akurasi, linearitas, batas deteksi, dan batas kuantifikasi. Nah, yang pertama ada uji presisi. Uji ini berfungsi untuk mengukur ketelitian dan keseragaman hasil pengukuran dengan pengulangan. Lalu ada uji akurasi. Uji ini bertujuan untuk membandingkan hasil pengukuran dan nilai referensi atau metode standar. Lalu ada uji linearitas. Uji ini untuk menentukan rentang konsentrasi sampel yang memberikan hasil linearitas lurus, grafiknya lurus, yang hasilnya tidak berbelok linear. Dan yang terakhir ada uji deteksi dan kuantifikasi. Uji ini bertujuan untuk menentukan konsentrasi terkecil yang dapat terdeteksi dan terkuantifikasi dari metode ini. Oke. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari pembahasan metode Mojonir dalam analisis kadar lipid. Yang pertama ada metode Mojonir ini efektif untuk analisis lipid. Metode Mojonir terbukti akurat dan presisi dalam mengukur kadar lipid di berbagai sampel, baik makanan maupun produk biologis. Selanjutnya, penting memvalidasi metode. Validasi parameter kritis seperti presisi, akurasi, dan linearitas diperlukan sebelum menggunakan metode Mojonir secara rutin. Selanjutnya ada preparasi sampel juga sangat penting ya. Bagaimana homogenisasi dari sampel dan penimbangan yang teliti merupakan kunci keberhasilan analisis kadar lipid menggunakan metode ini, metode Mojonir. Dan yang terakhir ada aplikasi luas di berbagai bidang. Metode Mojonir ini dapat diaplikasikan untuk menganalisis kandungan lipid dalam makanan, produk susu, dan sampel biologis lainnya. Oke,
Cukup sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Berikut daftar pustaka untuk kajian dari yang materi saya sampaikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.